Hubungan internasional adalah bidang studi yang meneliti interaksi antara aktor-aktor dalam politik global. Ini mencakup sebagai aspek termasuk politik, ekonomi, hukum, dan budaya yang mempengaruhi bagaimana negara-negara, organisasi internasional, aktor non-negara, dan individu berinteraksi satu sama lain. 3 aktor utama yang berperan signifikan adalah 1. Negara-negara berdaulat, 2. Organisasi internasional, 3. Perusahaan multinasional MNCS. Ketiga aktor ini berinteraksi dalam berbagai cara yang kompleks dan dinamis, membentuk dan mengarahkan arah hubungan internasional di berbagai bidang seperti ekonomi, keamanan, dan hak asasi manusia. Peran masing-masing aktor dalam dinamika politik global. Negara-negara berdaulat. 1. Mengatur kebijakan luar negeri, 2. Diploma, 3. Kekuatan militer, 4. Ekonomi. Organisasi internasional. 1. PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2. NATO, North Atlantic Treaty Organization, 3. WTO, World Trade Organization. Perusahaan multinasional, MNCS, 1. Ekonomi global, 2. Lobby dan pengaruh, 3. Inovasi dan teknologi, 4. Standar internasional. Perbandingan dan kontras. Kesamaan. 1. Keduanya mengakui pentingnya negara sebagai aktor dalam sistem internasional. 2. Keduanya menyadari bahwa kekuatan adalah elemen penting dalam hubungan internasional meskipun mereka memahaminya dengan cara yang berbeda. Perbedaan utama. 1. Pandangan tentang sifat manusia dan kerjasama. Realisme lebih pesimis menganggap bahwa negara selalu mencari keuntungan sendiri, sedangkan liberalisme lebih optimis percaya pada kemungkinan kerjasama internasional yang menguntungkan semua pihak. Kedua, aktor dan sistem internasional. Realisme berfokus pada negara sebagai satu-satunya aktor utama, sementara liberalisme mengakui peran penting dari aktor non-negara seperti organisasi internasional dan perusahaan multinasional. 3. Sifat sistem internasional. Realisme melihat sistem internasional sebagai anarkis dan kompetitif, sementara liberalisme percaya bahwa intuisi dan hukum internasional dapat mengurangi anarki dan meningkatkan kerjasama. 3. Kekuatan dan keamanan. Realisme menekankan pentingnya kekuatan militer dan keseimbangan kekuatan, sedangkan liberalisme menekankan pentingnya intuisi internasional, hukum, dan perdagangan untuk menciptakan keamanan dan stabilitas. Dengan demikian, kedua teori ini menawarkan perspektif yang berbeda tetapi saling melengkapi untuk memahami dinamika kompleks dalam hubungan internasional. Konflik dan kerjasama. Dari realisme, penyebab konflik. 1. Anarki internasional. Realisme menekankan bahwa sistem internasional adalah anarki, tanpa otoritas pusat yang mengatur perilaku negara. Dalam kondisi anarki, negara merasa tidak aman dan selalu bersiap menghadapi ancaman dari negara lain. Penyebab kerjasama. Aliansi strategis. Negara-negara bekerja sama untuk menyeimbangkan kekuatan dan menghadapi ancaman bersama. Aliansi seperti NATO adalah contoh bagaimana negara-negara bekerja sama untuk satu tujuan keamanan kolektif. Sedangkan liberalisme, penyebab konfliknya. 1. Kegagalan institusi nasional. Konflik terjadi ketika institusi nasional gagal memfasilitasi kerjasama atau menyelesaikan segala ketiadaan atau kelemahan institusi dapat menyebabkan ketidakpercayaan dan ketegangan. Penyebab kerjasama. Institusi nasional. Institusi seperti PBB, WTO, dan IMF memainkan peran kunci dalam memfasilitasi kerjasama, menyelesaikan sengketa, dan mengurangi ketidakpastian dalam interaksi internasional. Globalisasi memiliki dampak yang signifikan terhadap hubungan internasional
dengan dampak positif dan negatif yang saling berkaitan. Berikut adalah beberapa contoh dampak tersebut. Dampak positif: 1. Peningkatan kerjasama ekonomi. Contohnya perjanjian perdagangan bebas FTA. Contohnya perjanjian perdagangan bebas Amerika Utara NAFTA antara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko yang meningkatkan volume perdagangan dan investasi di antara negara-negara anggota. 2. Transfer teknologi dan pengetahuan. Kerjasama teknologi antara negara-negara. Contohnya nyata adalah kerjasama teknologi tinggi antara Amerika Serikat dan Jepang, di mana perusahaan-perusahaan Jepang mendapatkan akses ke teknologi canggih Amerika dan sebaliknya. 3. Diplomasi dan kerjasama multilateral. Perjanjian Paris tentang perubahan iklim. Contohnya melibatkan hampir semua negara di dunia untuk berkomitmen dalam mengurangi emisi karbon dan mengatasi perubahan iklim secara bersama-sama. 4. Peningkatan kesadaran dan pertukaran budaya. Festival budaya internasional seperti Festival Budaya Dunia di berbagai kota besar yang mempromosikan pertukaran budaya dan pemahaman antar bangsa. Contohnya pertukaran pelajar dan program magang internasional. Contoh program Fulbright di Amerika Serikat yang mengirim pelajar dan akademisi ke berbagai negara untuk belajar dan mengajar. 5. Mobilitas tenaga kerja. Tenaga kerja migran di Uni Eropa. Contohnya banyak tenaga kerja dari Eropa Timur yang bekerja di negara-negara Eropa Barat yang lebih maju secara ekonomi. Dampak negatif: ketidaksetaraan ekonomi. Global supply chains. Perusahaan seperti Apple yang mengandalkan pabrik di Cina untuk memanufaktur produknya seringkali menghasilkan ketimpangan pendapat antara pekerja pabrik di negara berkembang dan manajemen di negara maju. 2. Kerentaan ekonomi. Krisis keuangan global 2008. Krisis ini menunjukkan bagaimana masalah di pasar keuangan Amerika Serikat dapat menyebabkan resesi global yang mempengaruhi banyak negara, terutama negara berkembang yang bergantung pada investasi asing. 3. Erosi kedaulatan negara. Pengaruh IMF dan Bank Dunia. Seringkali negara-negara yang menerima pinjaman dari IMF dan Bank Dunia harus mengadopsi kebijakan ekonomi tertentu yang ditentukan oleh pemberi pinjaman, mengurangi kedaulatan ekonomi mereka. 4. Penyebaran budaya asing. Dominasi budaya pop barat, film Hollywood, musik pop barat, dan produk budaya lainnya yang mendominasi pasar global dapat mengancam beragaman budaya lokal seperti yang terlihat di banyak negara Asia dan Afrika. 5. Eksploitasi tenaga kerja dan sumber daya alam. Pabrik sweat shop di Asia Tenggara. Banyak perusahaan pakaian terkenal menggunakan pabrik dengan kondisi kerja buruk di negara-negara seperti Bangladesh dan Kamboja. Contoh-contoh ini menunjukkan bagaimana globalisasi memiliki dampak yang luas dan beragam, mempengaruhi banyak aspek hubungan internasional secara positif dan negatif. Diplomasi memainkan peran krusial dalam mencegah dan menyelesaikan konflik internasional melalui berbagai cara. 1. Pencegahan konflik. Diplomasi proaktif dapat mencegah konflik dengan mengidentifikasi dan menangani akar permasalahan sebelum meledak menjadi konflik terbuka. Melalui dialog dan negosiasi, negara-negara dapat menyelesaikan perbedaan mereka secara damai. 2. Mediasi dan negosiasi. Saat konflik terjadi, diplomat berfungsi sebagai mediator dan negosiator yang membantu pihak-pihak yang bersangkutan mencapai kesepakatan. Proses ini sering melibatkan pertemuan langsung, perundingan rahasia, dan penyusunan kesepakatan yang adil. 3. Penentuan aliansi dan kesepakatan internasional. Diplomasi juga memungkinkan pembentukan aliansi dan kesepakatan internasional yang dapat memperkuat stabilitas dan keamanan global. Perjanjian seperti non-proliferasi senjata nuklir atau perjanjian perdagangan bebas dalam contoh bagaimana diplomasi dapat menciptakan struktur untuk menghindari konflik. 4. Penyebaran informasi dan propaganda damai. Diplomat sering terlibat dalam kampanye informasi yang bertujuan mengurangi ketegangan dan mempromosikan perdamaian. Hal ini termasuk pertukaran budaya, pendidikan, dan kerjasama ekonomi
yang dapat memperkuat hubungan antar negara. 5. Sanksi dan tekanan diplomatik. Dalam beberapa kasus, diplomasi dapat mencakup penerapan sanksi ekonomi atau tekanan politik untuk memaksa pihak yang bersangkutan atau pelanggar hukum internasional untuk kembali ke meja perundingan dengan mencari solusi damai. Penyebaran secara 6. Penyelesaian secara konflik. Setelah konflik berakhir, diplomat terlibat dalam proses rekonstruksi dan pemulihan. Mereka membantu mengatur bantuan internasional, memastikan keadilan tradisional, dan mempromosikan rekonsiliasi untuk mencegah terjadinya kembali konflik. Secara keseluruhan, diplomasi adalah alat yang fleksibel dan esensial, dapat menjaga perdamaian dan keamanan internasional, memungkinkan negara-negara untuk bekerjasama dan mencapai solusi damai terhadap perselisihan yang muncul. Salah satu contoh kasus di mana diplomasi berhasil menghindari atau menyelesaikan konflik adalah perjanjian damai Camp David pada tahun 1978 yang menyelesaikan konflik antara Mesir dan Israel. Latar belakang: sebelum perjanjian ini, Mesir dan Israel telah terlibat dalam beberapa perang besar, termasuk Perang 6 Hari pada tahun 1967 dan Perang Yom Kippur pada tahun 1973. Kedua negara tersebut memiliki hubungan yang sangat tegang dan tidak mengakui keberadaan satu sama lain. Proses diplomasi yang menghasilkan perjanjian damai Camp David dimediasi oleh Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter. Dia mengundang Presiden Mesir Anwar Sadat dan Perdana Menteri Israel Menachem Begin ke Camp David, sebuah tempat peristirahatan presiden di Maryland, Amerika Serikat, untuk negosiasi intensif selama 12 hari pada bulan September 1978. Hasil perjanjian. Perundingan di Camp David menghasilkan dua kerangka kesepakatan utama. Satu, kerangka untuk perdamaian di Timur Tengah, yang menetapkan prinsip-prinsip dasar untuk proses perdamaian yang lebih luas di Timur Tengah, termasuk hak-hak sah dari rakyat Palestina. Dua, kerangka untuk kesepakatan perdamaian antara Mesir dan Israel, yaitu Israel setuju untuk menarik pasukan dari semenanjung Sinai yang diduduki selama Perang 6 Hari dan mengembalikannya ke Mesir. Mesir setuju untuk mengakui Israel dan menormalisasi hubungan diplomatik. Dampak: perjanjian damai Camp David ditandatangani pada Maret 1979 dengan menandai pertama kalinya negara Arab mengakui Israel dan menandatangani perjanjian damai dengan negara tersebut. Ini membawa perubahan besar dalam dinamika politik Timur Tengah dan mengurangi kemungkinan perang besar antara dua negara tersebut di masa depan. Mesir dan Israel juga membangun hubungan diplomatik penuh yang berkontribusi pada stabilitas regional. Organisasi internasional memainkan peran yang sangat penting dalam menangani perubahan iklim global. Mereka bertindak sebagai platform untuk koordinasi global, penyediaan informasi dan data ilmiah, mengembangkan kebijakan, serta penyediaan bantuan teknis dan finansial. Berikut adalah beberapa cara utama di mana organisasi internasional berkontribusi. 1. Koordinasi global di diplomasi. 2. Penyediaan informasi dan data ilmiah. 3. Pengembangan kebijakan dan standar internasional. 4. Bantuan finansial dan teknis. 5. Meningkatkan kesadaran dan pendidikan. Organisasi internasional memiliki peran multifaset dalam menangani perubahan iklim global. Mereka menyediakan platform untuk negosiasi dan kesepakatan internasional, menyediakan data dan informasi ilmiah, mengembangkan kebijakan dan standar internasional, menawarkan bantuan finansial dan teknis, serta meningkatkan kesadaran global. Melalui upaya kolektif dan koordinasi yang mereka fasilitasi, respon global terhadap perubahan iklim menjadi lebih terstruktur dan efektif. 3 organisasi yang terlibat dalam mengatasi masalah perubahan iklim global dan kontribusi mereka adalah: 1. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Kontribusi IPCC menyediakan penilaian ilmiah yang komprehensif tentang
perubahan iklim termasuk dampaknya, risiko, dan opsi mitigasi. Laporan-laporan IPCC menjadi dasar bagi pembuatan kebijakan untuk mengambil tindakan berdasarkan bukti ilmiah yang kuat. 2. Green Climate Fund (GVC). Kontribusi GVC adalah mekanisme keuangan utama di bawah Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang perubahan iklim UNFCCC. Tujuan utamanya adalah untuk membantu negara-negara berkembang dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan beradaptasi dengan dampak perubahan iklim. GFC menyediakan pembiayaan untuk proyek-proyek yang mendukung energi terbarukan, efisiensi energi, serta strategi adaptasi seperti pengelolaan air dan tata kelola hutan yang berkelanjutan. 3. International Renewable Energy Agency atau IRENA. Kontribusi IRENA adalah organisasi internasional yang berfokus secara khusus pada promosi pengembangan dan penggunaan energi terbarukan di seluruh dunia. Mereka memberikan dukungan teknis, pengembangan kapasitas, dan analisis kebijakan untuk membantu negara-negara dalam mengadopsi teknologi energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil melalui inisiatif dan programnya. IRENA mempercepat transisi maju ekonomi negeri bersih dan berkelanjutan.